habis asar tuh semua orang di masjid sibuk mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla, membaca Al-Quran, berdoa. Tapi ternyata habis asar itu ramai. Apa yang menyebabkan keramaian di jalanan, jemaah? Sepertinya salah satunya berburu takjil, atau mereka yang pulang kerja ingin cepat sampai ke rumahnya. Aisyah radhiyallahu taala anha menceritakan rumah Rasulullah SAW. Ternyata di rumah Nabi SAW itu bukan di bulan Ramadan, di bulan-bulan yang lainnya jarang sekali beliau makan 2 kali. 2 kali itu jarang. In kanat aklataini fa ihdahuma tamr. Kalau sehari makan 2 kali, biasanya salah satunya adalah kurma. Bulan Ramadan adalah bulan untuk berlomba-lomba meraih keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang masuk surga dengan amalannya, enggak ada. La yadkhulu ahadukumul jannah bi'amalihi. Hatta anta ya Rasulullah, sampai engkau ya Rasulullah. Kita tahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beribadah salat malam sampai bengkak kaki. Beliau diusir dari Taif, dilemparin dengan batu berdarah-darah alaihi salatu wassalam. Beliau ditinggal mati oleh anaknya tercinta Al-Qasim, ditinggal mati dengan putrinya yang beliau cintai, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulthum, Ibrahim. Beliau hidup di kota Madinah penuh dengan pengorbanan. Beliau yang ibadahnya tidak ada yang menandinginya alaihi salatu wassalam. Sahabat tanya, sampai engkau pun tidak akan masuk surga dengan amalanmu? Qala hatta ana. Aku pun tidak akan masuk surga dengan amalanku. Illa ayyataghammadani Allahu birahmatih. Kecuali kalau Allah membungkusku dengan rahmatnya, baru masuk surga. Ternyata amalan itu sebab orang masuk surga. Tapi orang masuk surga sejatinya dengan rahmat Allah Azza wa Jalla. Maka dikatakan kepada penghuni surga itu, kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Dikatakan kepada mereka, kalian makanlah, kalian minumlah disebabkan apa yang kalian kerjakan dulu di hari-hari yang telah berlalu. Kulu washrabu hani'an bima kuntum ta'malun. Kalian makan dan minumlah, nikmatin surga itu disebabkan amalan kalian. Jadi masuk surga itu bukan pengganti amalan, tapi masuk surga itu disebabkan amalan. Kita masuk surga dengan rahmat Allah Azza wa Jalla. Ahibati fillah, berapa hari Ramadan sudah berlalu? 15 hari. Saatnya hari ini, malam ini, semua membuka kitab catatannya. Dia bermuhasabah. Apa yang sudah dikerjakan, apa yang belum dikerjakan, dan apa yang hendak dia kerjakan. Sebagian kemarin punya rencana, ana kemarin rencana khatam setiap 10 hari Ustaz.
Tapi ternyata sampai hari ini belum hatam. Ana punya rencana sehari 1 jam berdoa memohon kepada Allah SWT. Harapan ana habis asar menunggu maghrib, ana akan berdoa. Karena doanya orang puasa itu mustajab. Tapi sepertinya target itu belum tercapai. Ana berharap bisa sholat 100 rakaat dalam sehari. Tapi ternyata rawatib pun ketinggalan. Ana berharap bisa berbagi buka untuk orang-orang puasa. Tapi kayaknya belum. Ana punya target tidak membuka media sosial. Tapi ternyata tiap hari masih sibuk dengan medsos. Ahibati fillah, Allah berfirman di surat Al-Baqarah ayat 148, Allah mengatakan fastabiqul khairat, kalian berlomba-lombalah dalam kebaikan. Dan tatkala Allah mensifatin orang-orang soleh di surat Al-Mu'minun, berbincang tentang orang-orang beriman, tentang hamba-hamba pilihan Allah. Allah mengatakan tentang mereka di ayat 60 dan 61, walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilah, dan mereka adalah orang-orang yang memberikan apa yang harus mereka berikan dalam kondisi hati mereka takut. Annahum ila rabbihim raji'un, bahwa mereka akan kembali kepada Tuhan mereka. Ini orang takut, berbuat tapi takut. Sehingga ayat ini menimbulkan pertanyaan di istri Nabi alaihi salatu wassalam. Aisyah bertanya, ya Rasulullah, tuh orang-orang yang berbuat, yang memberikan apa yang harus mereka berikan, hati mereka takut, mereka akan kembali kepada Allah. Apakah itu orang yang berzina? Apakah yang dimaksud dengan ayat itu orang yang mencuri? Kata Nabi alaihi salatu wasallam, la ya ibnat as-siddiq, bukan, tidak. Walakinnahu ar-rajul yusalli wa yasum wa yatasaddaq wa yakhafu an la yuqbala minhu. Yang dimaksud dengan ayat itu adalah orang yang taat kepada Allah. Dia sholat, dia puasa, dia bersedekah, tapi takut nggak diterima. Ternyata orang yang berlomba-lomba dalam kebaikan itu takut nggak diterima. Kita ini udah 15 hari puasa, antum takut nggak? Kira-kira sholat tarawih ana diterima nggak ya sama Allah ya? Kira-kira puasa ana yang 15 hari itu diterima nggak sama Allah ya? Kira-kira bacaan Quran ana diterima nggak sama Allah ya? Takut jemaah. Rasa takut ini membuat mereka berlomba-lomba dalam kebaikan. Apa kata Allah? Ulaika yusari'una fil khairat. Mereka adalah orang-orang yang berlomba-lomba bersegera dalam kebaikan. Jadi rasa takut itu mendorong kita untuk berbuat kebaikan. Wahum laha sabiqun. Mereka kan menang. Orang yang santai biasanya akan ketinggalan. Ketika di jalanan antum naik motor ya, pelan-pelan ya, padahal jalan depannya kosong. Orang yang di belakang antum akan nyalip antum atau tidak? Kalau posisi nyalip nggak bisa, antum jalannya santai, di pinggir enggak tapi nengah, orang itu marah, dia akan klakson, tet, ayo kata dia, depan kosong antum. Tapi memang dia nggak ingin terburu-buru. Beda kalau jalannya rame, ini jalannya sepi. Dan bulan Ramadan sepi, setannya dibelenggu, pintu-pintu surga dibuka. Tapi
Tapi antum santai, nggak berlomba-lomba dalam kebaikan. Boleh jadi masalahnya nggak ada rasa takut di diri kita. Maksiat tetap jalan, ketaatan ya nambah, tapi tambahannya nggak seberapa. Coba antum lihat, kita tuh kalau nggak bermuhasabah merasa udah baik, padahal udah 15 hari lewat, tinggal 15 hari lagi. Ahibati fillah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada para sahabatnya, kepada generasi terbaik umat ini. Beliau mengatakan kepada mereka, badiru bil a'mal, segeralah kalian beramal. Segera, jangan ditunda. Ada orang yang ingin berbuat baik, insya Allah Ustaz, ana nanti mau sodakoh 10 hari terakhir Ustaz. Belum tentu umur antum sampai 10 hari terakhir. Ana akan berbuka, memberikan buka puasa buat orang-orang nanti 10 hari terakhir. Sekarang, hari ini berapa banyak orang yang mati? Kita disuruh bersegera, antum malah nunda. Oh enggak, anak ingin mendapatkan fadilah waktunya. Nanti di waktu itu semoga Allah berikan rizki buat antum dan antum bisa berbuat lagi. Maka jangan sampai kita menunda amalan karena ini bertentangan dengan perintah untuk mensegerakan beramal. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, badiru bil a'mali sab'an, kalian cepat beramal sebelum datang 7 perkara yang membuat kalian nggak bisa beramal. Kalian nungguin apa? Fakron munsia, yang awalnya kaya jatuh miskin. Hitungan orang jatuh miskin bangkrut itu hitungannya detik, bukan hari. Allah bikin rumahnya terbakar, Allah bikin ladang dan sawahnya terendam banjir, selesai sebelum datang kemiskinan yang membuat engkau jadi kepikiran dan akhirnya nggak bisa beramal. Aughinan mutrian, atau kau nunggu kaya, yang kalau kaya lebih kadangkala orang ada semakin kaya semakin lupa dengan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Boleh jadi orang-orang yang di saf pertama bukan orang kaya. Seharusnya orang kaya itu orang yang ada di saf pertama. Kenapa demikian? Fulus ada, usaha dia sudah dikontrol dari jauh, udah ada manajernya, ada GM-nya, semua, dia tinggal buka keran fulus keluar. Seharusnya dia ada di mana? Di saf pertama. Seharusnya maghrib isya dia nggak pulang, nggak ada yang dia pikirkan sudah. Tapi ternyata ada kekayaan yang membuat orang semakin jauh dari Allah Azza wa Jalla. Jangan nunggu kaya engkau beramal, sekarang beramal. Atau sakit, engkau nunggu sakit. Ada orang insya Allah nanti Ustaz, ana mau terawih mulai tanggal 15, ternyata tanggal 14 masuk rumah sakit di atas ranjang, la puasa wala terawih, karena dia menunda-nunda untuk beramal. Atau nunggu mati, nunggu tua, nunggu kiamat. Badiru bil a'mal. Ahibati fillah, Hasan al-Basri, kita tahu ya, Idul Fitri itu menjadi momentum seluruh umat Islam bergembira. Di Indonesia ada berapa jumlah umat Islam? Berapa? Jamaah penduduk Bondowoso ini berapa? Ada yang tahu? 700.000. Lebih banyak Jember ya. Jember itu 2,4 juta. Yang rata-rata muslim. Di bulan Syawal ya, awal masuk ke
Malam Syawal semuanya gembira, bahagia. Kenapa engkau gembira? Mungkinkah orang gembira tanpa usaha dan perjuangan? Nggak mungkin. Makanya ada orang-orang yang gembira tapi palsu. Malam telasan cokor jemaah ya. Aku kelampi anyar kulaku, masya Allah, ahlan wa sahlan minal aidin wal faizin, seporan sebanyak. Situ apa sah? Enggak, tak apa sah. Norok telasan tapi tak apa sah. Mungkin bohong. Lisaim farhatan. Orang yang puasa yang punya dua kegembiraan. Yang pantas gembira dengan Idul Fitri siapa? Yang puasa. Jadi mereka sedang membohongi diri mereka. Hasan al-Basri mengatakan, innallaha ja'ala syahra Ramadan midmaran li khalqih. Allah Azza wa Jal menjadikan bulan Ramadan sebagai tempat untuk berlomba-lomba bagi hambanya. Midmar itu biasanya untuk perlombaan kuda, untuk pacuan kuda. Ini pacuan untuk hamba-hambanya. Yastabiquna fihi bi ta'atih ila mardatih. Mereka berlomba-lomba melakukan ketaatan kepada Tuhannya untuk mencapai keridhaan Allah Azza wa Jal. Yang dicari keridhaannya Allah Azza wa Jal. Fasabaqa qaumun fafazu. Fasabaq. Ada orang yang ikut dalam perlombaan, menang dia. Mendapatkan apa yang dia inginkan. Wa takhallafa akharun fakhabu. Dan sebagian nggak ikut lomba, cuma nonton. Antum melihat ya, ketika pertandingan bola, berapa jumlah pemain dan berapa jumlah penonton? Jamaah, pemainnya berapa yang main? 22. Yang nonton ribuan yang nonton, bersorak, menang. Yang menang siapa? Pemain. Yang nonton menang enggak. Makanya kadang-kala ada orang-orang penonton-penonton ini yang bermasalah di kejiwaannya, berantem karena kalah. Loh, antum main enggak? Sampai ada suami istri nonton bola, suami ini belain si A, si istri belain si B. Yang menang yang B. Apa kata suaminya? Aku ceraikan engkau. Enggak. Main enggak. Maka kata Hasan al-Basri mengatakan fal ajab, yang menakjubkan minal la'ib ad-dhahik fil yaumil ladzi yafuzu fihi al-muhsinun. Yang menakjubkan ada orang-orang yang tertawa, gembira pada hari kemenangan orang-orang yang baik dan kerugian orang-orang yang nggak ikut lomba. Dia ini ketawa-ketawa. Antum ngelakuin apa di bulan Ramadan? Hatam Quran yang enggak, tarawih cari yang paling cepat. Alhamdulillah, cuma 10 hari pertama. Setelah itu berhenti. Ahibati fillah, bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kata Allah, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Ada suri tauladan yang baik di diri Nabi alaihi salatu wassalam. Beliau itu diampuni dosa-dosa beliau yang lalu dan yang akan datang. Di bulan Ramadan beliau ngapain sih? Kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Zadul Ma'ad fi hadi khairil ibad, wa kana min hadihi sallallahu alaihi wasallam fi syahri Ramadan al-ikthar min anwa'il ibadah. Beliau di bulan Ramadan memperbanyak berbagai macam ibadah. Bukan cuma satu ibadah, bukan satu anak yang penting ngaji, enggak, berbagai macam ibadah. Beliau tadarus bersama Jibril membaca Al-Quran, dan beliau ketika berjumpa dengan Jibril jadi orang yang royal, berbagi, royal dalam bersedekah, dalam membantu orang lain. Bahkan beliau lebih baik daripada angin yang ditiupkan.
membaca Al-Quran, salat, berzikir, i'tikaf. Dan inilah yang perlu antum persiapkan. Yang mungkin kemarin masih belum sempat berlomba-lomba, jangan takut. Ada orang yang kalah di start tapi menang di garis finish. Karena pada hakikatnya yang menjadi standar orang menang atau kalah itu ketika start atau finish. Kita lihat bagaimana para sahabat Nabi. Para sahabat Nabi ini nggak semuanya kaya, bahkan lebih banyak yang miskin. Mereka pernah datang kepada Nabi SAW. Mereka mengatakan, ya Rasulullah, zahaba ahlud duthur bid-darajatil ula wan na'imil muqim. Ya Rasulullah, itu orang-orang kaya, mereka pergi meninggalkan kita menuju ke derajat-derajat yang tinggi, mendapatkan kenikmatan yang kekal di sisi Allah Azza wa Jalla. Orang kaya. Maka Nabi tanya, wa madzal? Lu gimana ceritanya? Kok bisa antum kalah? Kok bisa orang-orang kaya itu meninggalkan antum? Maka para sahabat mengatakan, yusalluna kama nusalli. Itu orang-orang kaya sholat seperti kita sholat. Amalannya amalan fisik. Mereka sholat, kita sholat. Yasumuna kama nasum. Mereka puasa, kita puasa. Yang kita nggak mampu, wa yatasaddaqun. Mereka bersedekah, kami nggak bisa sedekah. Wa yu'tiqun wa la nu'tik. Mereka bisa membebaskan budak, kami nggak bisa membebaskan budak ya Rasulullah. Bayangin bagaimana perasaan sahabat melihat orang-orang kaya berlomba-lomba dalam kebaikan, mereka nggak mampu. Lalu Nabi SAW mengatakan kepada mereka, afala u'allimukum syai'an tudrikuna bihi man sabaqakum. Kalian mau nggak aku kasih tahu amalan yang dengannya kalian bisa mengalahkan orang-orang yang sudah mengalahkan kalian itu? Paling nggak kalian bisa sama seperti mereka. Wa tasbiquna bihi man ba'dakum. Dan kalian bisa mengalahkan orang-orang yang datang setelah kalian. Wa la yakunu ahadun afdal minkum. Dan tidak ada satu orang pun yang lebih mulia daripada kalian. Illa man sana'a mithla ma sana'tum. Kecuali orang yang berbuat seperti apa yang antum lakukan. Apa kata para sahabat? Qalu bala ya Rasulullah, tentu kami mau. Apa amalan itu? Tusabbihun wa tukabbirun wa tahmaduna dubura kulli salatin 33 marrah. Kalian baca subhanallah, Allahu akbar, alhamdulillah setiap selesai salat 33 kali. Amalannya berat apa ringan? Semua orang bisa mengamalkan itu, tinggal niat dan kemauan. Faraja'a fuqara'ul muhajirin ila Rasulullah SAW. Sudah, pulang ini para sahabat seneng ya, karena dia ingin berlomba-lomba. Setelah beberapa waktu mereka balik lagi kepada Nabi SAW. Dia mengatakan, sami'a ikhwanuna ahlal amwal bima fa'alna. Ya Rasulullah, tuh saudara-saudara kita yang kaya, yang punya harta, mereka ternyata mendengar apa yang kami lakukan, lalu mereka melakukan seperti itu ya Rasulullah. Apa solusinya? Kata Nabi SAW, dzaka fadlullah yu'tihi man yasha. Itu karunia dari Allah yang Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Udah, nggak bisa
Kita mengalahkan orang-orang kaya yang melakukan ketaatan itu. Tapi di hadis lain Nabi SAW menjelaskan, cukup kita niat seperti mereka. Engkau katakan dalam dirimu, ya Allah, kalau aku punya harta seperti mereka, aku akan berangkat umroh di bulan Ramadan seperti mereka berangkat di bulan Ramadan. Aku akan berikan berbuka kepada jamaah Masjid Al-Ikhlas seperti mereka memberikan kepada jamaah Masjid Al-Ikhlas. Aku akan bantu janda-janda sebagaimana orang kaya itu membantu janda-janda. Insya Allah kita akan mendapatkan pahala seperti mereka. Dengan apa? Niat. Aibati fillah. Di masjid ini satu malam berapa juz? Nah, mana imamnya? Amin. Berapa juz di sini? Nggak sampai 1 juz. Ana akan bacakan bagaimana qiyamul lail di masa sahabat yang belum ada kipas angin. Di masa sahabat itu Umar bin Khattab masjid dikasih lampu sudah kalau malam hari, karena orang mau sholat tarawih. Ya, yang jadi imam pada waktu itu Ubay bin Ka'ab dan Tamim ad-Dari. Dia sholat di malam-malam Ramadan. Biasanya yang dibaca oleh imam itu ratusan ayat-ayat yang panjang, sampai sebagian sahabat itu berdiri pakai tongkat. Bayangin, wa ma kunna nansarif illa fi furu'il fajr. Kita itu nggak pulang dari masjid kecuali hampir fajar. Kita pulang masih jauh fajarnya jemaah. Baik. Malik ibn Abdullah ibn Abi Bakar, dia mengatakan, bapakku berkata, kunna nansarif fi Ramadan minal qiyam. Dulu kita pulang dari selesai sholat malam itu, sholat tarawih itu, kita suruh pembantu-pembantu untuk cepat-cepat menyiapkan sahur karena takut fajar terbit. Abu Uthman An-Nahdi, dia mengatakan Umar itu menyuruh imam. Ada 3 imam disebutkan, ada yang 2, ada yang 3, ada imam khusus buat perempuan ya, yang Umar tetapkan untuk menjadi imamnya para perempuan. Disebutkan yang paling cepat bacaannya, kan bacaannya imam beda-beda, ada yang cepat ada yang lambat. Yang paling cepat itu disuruh baca 30 ayat 1 rakaat. Yang pertengahan 25 ayat. Yang bacaannya lambat 20 ayat. Dari Al-Baqarah jamaah ya. Al-Baqarah itu 20 ayat berapa lembar? 6. Berapa lembar? Jamaah. Wallahu a'lam. Yang penting kita tunggu imamnya Allahu Akbar. Pokoknya ruku kita ikut ruku sama imam. Ini cerita Dawud bin Husain an Abdurrahman ibn Hurmuz. Dia mengatakan kanal qurra, dulu mereka para imam itu biasanya yaqumuna bi suratil Baqarah fi 8 rakaat. Mereka 8 rakaat khatam Al-Baqarah. Kita berapa hari khatam Al-Baqarah? Nah, jamaah nggak hatam-hatam kan, 8 rakaat jam. Katanya kalau imamnya membaca di 12 rakaat, ya Allah imamnya baik banget, sudah dikasih keringanan. Ahibbati fillah, masuk 10 hari terakhir seharusnya kita berubah, bicara berlomba-lomba dalam kebaikan. Sebagian salafus soleh
itu kalau masuk Ramadan dia menghatamkan Al-Quran, ya tiap 3 malam hatam Quran. Berarti 1 malam berapa juz? 10 juz. Kalau masuk 10 hari terakhir itu tiap malam hatam. Masa Ustaz? Tidak mungkin Ustaz. Ahibati fillah, yang menyebabkan berat kita melakukan ketaatan itu dosa. Kalau dosa kita tinggalkan, yang kedua memperbanyak hal-hal yang makruh. Kalau yang makruh kita tinggalkan, kita memperbanyak hal-hal yang mubah. Ngobrol itu mubah, tapi di bulan Ramadan antum kurangin ngobrol antum. Baca grup mubah. Di bulan Ramadan antum kurangin interaksi antum dengan handphone antum, supaya kita dikasih kekuatan oleh Allah untuk dapat seperti mereka, berlomba-lomba dalam kebaikan. Al-Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala, ketika beliau masuk awal Ramadan, beliau sholat menjadi imam buat sahabat-sahabatnya. Beliau baca di tiap rakaat 20 surat, 20 ayat. Kemudian terus dia baca sampai hatam Quran. Jadi sholat terus sampai hatam. Kemudian beliau dikatakan wa kana yaqra fi sahar ma baina nisfi ila thuluth min al-Quran. Di waktu sahur beliau bisa membaca setengah Quran atau sepertiga Quran. Kok mampu Ustaz ya? Itu barokah di waktu mereka. Fayakhtim 'inda al-iftar kulla lailah. Di waktu iftar beliau sudah hatam. Jadi bacanya dari malam. Tadi 20 ayat setiap rakaat. Kemudian nanti sepertiga malam beliau melanjutkan, dapat sepertiga, dapat setengah. Waktu berbuka seperti sekarang hatam. Itu di awal Ramadan. Al-Imam Syafi'i, beliau menghatamkan Al-Quran di bulan Ramadan berapa kali? Berapa kali jamaah? 60 kali hatam. Ar-Rabi' mengatakan kana Syafi'i yakhtim kulla syahr 30 khatmah. Tiap bulan Syafi'i itu menghatamkan Quran 30 kali. Tiap hari hatam. Ketika bulan Ramadan double. Ini yang namanya berlomba-lomba dalam kebaikan. Ketika masuk 10 hari terakhir, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tinggalkan istrinya, tinggalkan rumahnya, tinggalkan dunianya. Beliau masuk iktikaf di masjid. Istri-istrinya ikut iktikaf di masjid. Ketika iktikaf di masjid, bukan pindah tempat tidur. Adzan jam berapa jam? Nah, berapa menit lagi? 7 menit. Baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika iktikaf beliau masuk ke dalam tenda. Di dalam masjid itu beliau bikin tenda. Makanya kalau bikin masjid ya, nanti kalau ada yang mau bikin masjid, tolong bikin masjid yang luas. Masjid Nabawi itu setelah perang Khaybar luasnya kira-kira 50 kali 50, 1/4 hektar. 1/4 hektar. Ini Masjid Al-Ikhlas berapa kali berapa? Nah, berapa? 40 kali 40. 40 kali 20. 800.
Ini Nabi SAW dulu umat Islam masih belum banyak. Beliau sudah bikin masjid luasnya 2.500 meter persegi. Dan masjid seluas 2.500 meter persegi itu kadangkala lebih murah dari masjid yang luasnya cuma 500 meter. Kok bisa seperti itu? Karena masjid kalau luas tinggal dibikin pagar, selesai. Tapi ketika hiasannya seperti ini, dipakai marmor, dipakai ini, itu jadi mahal masjid itu. Disitulah orang iktikaf bikin tenda. Di Masjid Nabawi itu banyak tenda. Istri-istri Nabi bikin tenda, para sahabat bikin tenda. Jadi ketika iktikaf itu masuk ke dalam tenda. Kira-kira kalau di Masjid Al-Ikhlas dikasih tenda, dimarahin nggak sama takmir masjid? Dibongkar sama takmir masjid karena masjidnya kecil. Tapi di masjid itu dibikin tenda. Maka kalau bikin masjid, bikin tenda, iktikaf Nabi habis sholat masuk ke tempat iktikafnya. Bukan duduk ngobrol sama para sahabat, tidak. Usahakan antum nanti ketika iktikaf hindari ngobrol. Ada yang ngajak ngobrol, afwan, ana sedang iktikaf. Loh, sama ana iktikaf juga. Akhirnya habis tarawih, kopi, majelis. Jangan. Di 10 hari terakhir itu ada satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Apanya yang lebih baik dari 1000 bulan? Semua amalan yang dilakukan di malam itu. Kalau antum cuma ikut tarawih selesai, ya udah tarawih antum. Kalau dapat Lailatul Qadar lebih baik dari 1000 bulan. Kalau malam itu antum hanya menghatamkan 1 juz Al-Quran, ya udah 1 juz itu yang lebih baik dari 1000 bulan. Nabi SAW nggak ingin diganggu. Kecuali ada hal-hal yang urgen. Kadang-kala istrinya datang mau bertanya sesuatu, mau tidak mau Nabi harus menjawab pertanyaannya. Tapi beliau ketika masuk malam 21 Ramadan, beliau masuk ke tempat iktikafnya. Ada tenda, masuk ke dalam situ Nabi SAW. Maka usahakan iktikaf itu memang benar-benar menyendiri. Memutus hubungan dengan manusia, menyambung hubungan dengan pencipta Allah Azza wa Jalla. Tubuhmu dipenjara di rumah Allah, meninggalkan dunia. Jangan sampai tubuhmu di masjid, hatimu tetap di luar, tetap belanja ya, masih pegang handphonenya, obrolan orang. Engkau nggak ngobrol Ustaz? Alhamdulillah Ustaz, ana sama sekali tidak ngobrol Ustaz. Tapi 1-2 jam habis untuk ngelihat grup. Ahibati fillah. Sebagian orang mungkin berpikir, Ustaz, ana kan lebih bermanfaat kalau ana berdakwah, lebih bermanfaat kalau ana membantu orang lain. Nah, tapi di 10 hari terakhir lebih bermanfaat buat antum untuk iktikaf. Karena Nabi SAW fokus iktikaf di rumah Allah Azza wa Jalla. Ahibati billah. Nah, di sini ada hadiah yang mau diberikan kepada peserta paling tua. Masya Allah ya, ini ada Quran yang memang dikhususkan buat orang tua ya. Yang umurnya 91. Ada 90, 85, 82 jamaah. Kata Nabi SAW, umur umatku antara 60 sampai 70, sedikit yang lewat. 80, 79, 78. 78. Mana 78? Masya Allah, 78. Masya Allah, barakallahu fiik. Nah, fadhal dikirimkan ke belakang jamaah.
Antum. Nah, berikan ke yang umurnya 78. Baik. Selanjutnya hadiah untuk mama ya. Untuk mama ada yang umurnya 78? Nggak ada. 77. Yang mama di atas jadi kriterianya terjauh dan tertua. Sama kan? Iya. Iya, khusus buat ibu-ibu juga ada hadiahnya di atas itu. Yang umur 78 ada. Baik, diberikan kepada yang umur 78. Masya Allah. Mungkin istrinya yang di atas, Bapak ya. Baik, untuk peserta paling jauh ya. Masya Allah. Paling jauh yang memang datang buat kajian. Ini sudah azan nih jamaah. 1 menit azan. Nah, paling jauh angkat tangan. Asem Bagus. Ada dari Asem Bagus ya, ada yang lebih jauh dari Asem Bagus? Nah, kalau yang mahasiswa enggak ya, santri-santri. Nah, kayaknya yang dari Asem Bagus ini kita berikan hadiahnya. Masya Allah, barakallahu fikum hayyakumullah. Tapi itu yang bisa kita kaji kesempatan kali ini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.